Bulan lebih kita meninggalkan tanah air, bergabung bersama Gerakan Global Sumut Flotilla atas nama Delegasi Indonesia, Global Peace Conference Indonesia. Akhirnya kita hari ini kembali. Perjuangan sangat melelahkan, banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, berbagai cobaan, berbagai kesulitan, namun jauh dibandingkan kesulitan yang dirasakan oleh warga Gaza. Saya ingin tegaskan, mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Sumut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini, masih ada genosida terjadi di sana. GSF, Global Sumut Flotilla, adalah satu langkah strategis. Kerja-kerja bagus seperti ini tidak ada manfaatnya kalau tidak di follow up dengan kerja-kerja besar lainnya. Maka dari itu kita masih panjang, mari kita skip saja hal-hal seremonial, euforia, karena sekali lagi saya tekankan bahwa sampai detik ini masih ada saudara kita yang dibom, dilaparkan, dibunuhi, dan itu adalah PR besar kita. Dan saya mengajak semuanya, setelah gelombang ini kita akan buat gelombang lebih besar insyaallah ta'ala. Dan ini bukan akhir dari semuanya, ini permulaan, ini awal dari kerja-kerja besar kita. Selanjutnya Indonesia akan ikut dalam misi-misi flotilla, dan itu kapan? Kali ini Indonesia ikut menjadi peserta, tapi insya Allah kedepannya Indonesia akan menjadi penggagas. Indonesia negara yang memiliki konsistensi dan komitmen yang tidak lagi diragukan oleh dunia terkait masalah Palestina, harus leading. Kedepannya kita akan menjadi organizer, kita akan menjadi leader di situ. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ini selama ini menjadi harapan besar warga Palestina. Terlebih lagi ketika seluruh dunia mayoritas sudah mengakui Israel sebagai sebuah negara, Indonesia masih konsisten, tidak mau membuka hubungan diplomatik, dan ini menjadi bargaining besar. Masyarakat dunia, teman-teman aktivis global yang kami temui di lapangan, mereka sangat berharap ke depannya Indonesia bisa benar-benar mengambil peran yang lebih besar, porsi yang lebih besar, mengingat Indonesia juga dikenal sebagai negara paling dermawan. Selama 7 tahun berturut-turut Indonesia didapuk sebagai negara paling dermawan, terutama masalah Palestina. Maka ya, saya tegaskan lagi, Indonesia dalam misi ke depan tidak hanya ikut serta, namun akan menjadi pemain utama insya Allah. Susun, bisa diceritain nggak sih secara kronologis saat Israel mengintersepsi kapal-kapal dari Global Sumut Flotilla? Ya, jadi kalau saya tidak salah ingat itu tanggal berapa terakhir itu ya? Tanggal 2 ya, mulai. Jadi tanggal 1 kita sudah berada di sekitar zona kuning. Teman-teman dari berbagai negara, 47 negara yang menaiki 42 kapal, tanggal 1 Oktober setelah mengarungi beberapa wilayah, Tunisia, Spanyol, Italia, Yunani, kami tiba di perairan internasional dan masuk zona kuning. Dan saat itu kami sudah memiliki, bukan firasat ya, gambaran akan adanya intercept ketika kita masuk ke zona merah. Dan benar saja terjadi tanggal 2 tepatnya. Akhirnya saat itu kapal-kapal kami dibajak secara ilegal, dan perlu diingatkan pembajakan itu terjadi di perairan internasional, bukan di perairan Israel, bukan di perairan Palestina, tapi masih di internasional. Ya jelas ini pelanggaran nyata dan usaha menginjak-injak undang-undang internasional yang disepakati oleh masyarakat dunia. Maka dari situ akhirnya saat itu malam itu jam 8 malam kita mulai diintercept. Kemudian jam 9 mulai tentara Israel naik ke kapal-kapal utama, ya kapal Sirius, kemudian kapal Karma, kemudian kapal Alma, kemudian diikuti pembajakan kapal-kapal lain sampai akhirnya seluruh kapal-kapal yang ikut dalam GSF ini dibajak kecuali 2. Ada 2 kapal yang memang sejak awal sudah
diberikan mandat atau tugas oleh teman-teman ofisial untuk menjadi pemantau. Namanya kapal observer. Ada 2 kapal observer, satu namanya Shirin Abu Akla, 2 kapal Summertime Jong Melayu. Summertime Jong Melayu itu kapal yang saya taiki. Fungsinya selain mengamati, kami juga mengumpulkan barang-barang berharga milik kapal-kapal lain, dokumen-dokumen berharga untuk kemudian kita kumpulkan. Ini strategi menurut saya inovatif dan tidak ada pada misi-misi sebelumnya, misi Mafi Marmara, misi Medellin, misi Handala. Kapal ini memang dikondisikan agar Israel tidak mendapatkan semua barang bukti itu. Akhirnya kita amankan untuk kita gunakan di kemudian hari alat untuk menuntut Israel di pengadilan internasional. Ya, dan itu akhirnya alhamdulillah 2 kapal observer ini bergerak menuju Siprus dan kita tiba di Siprus sekitar kemarin atau 2 hari yang lalu, dan kami sempat 1 hari di Siprus dan sebelum akhirnya kita bertolak bukan deportasi ya, namanya itu ya diarahkan oleh pihak imigrasi Siprus untuk ke bandara, dan sekarang saya sudah tiba di sini. Lalu bagaimana tentang aktivis yang katanya informasinya diamankan juga? Ya, bukan diamankan, diculik. Ya, jadi ada sekitar 400 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara diculik oleh Israel setelah kapalnya dibajak. Sebagian ada yang sudah dibebaskan, ya, para aktivis dari kalangan parlemen Italia dan beberapa aktivis Eropa sudah dibebaskan, dan sebagian besar mayoritas dibawa ke satu penjara di wilayah Neqeb yang berjarak sekitar 30 km dari Mesir. Semua sudah melaksanakan prosedural dan sudah diadvokasi juga oleh teman-teman dari lembaga hukum namanya Adalah, itu lembaga hukum Palestina. Dengan gercep mereka langsung mengadvokasi teman-teman, dan kabar terakhir yang saya dapatkan, insya Allah sebagian aktivis tersebut akan dideportasi ke Turki. Kalau tidak salah ada 40 warga negara Turki, aktivis Turki, dan juga beberapa warga Malaysia kemungkinan akan dideportasi ke Turki, dan sebagian akan dideportasi langsung ke negara. Baik pemirsa, tadi baru saja kita simak pernyataan pers yang disampaikan oleh salah satu perwakilan 3 WNI yang tergabung dalam aksi kemanusiaan Global Sumut Flotilla setelah berhasil menjalankan misi kemanusiaan tersebut dan kini telah tiba di tanah air.